Selamat datang di Success Talk Total Quality Indonesia. Setiap titik proses memiliki makna. Melalui ketelitian, ketekunan, dan kualitas selalu terjaga. Begitu pula dengan plastik jerapah. Dengan tersebarnya ke seluruh kota di Nusantara. Variasi dari fungsi plastik memiliki manfaat bernilai dengan kualitas terbaik. Semangat pencapaian kepuasan konsumen menjadi prioritas utama kami. Jerapah plastik merealisasikan top value, quality, service, di mana pelanggan dapat menikmati. Menjalin bersama mitra-mitra bisnis dengan baik, kami menjadikan kepuasan dan loyalitas Anda sebagai prioritas utama. Kami selalu memberikan nilai manfaat bagi para konsumen. Tidak pernah berhenti apa yang kami telah mulai. Efisiensi pada fungsi plastik memberikan kemudahan untuk para konsumen dalam setiap penggunaan. Think first, top value, quality, service. Selamat datang di Success Talk Total Quality Indonesia. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan tentunya sukses selalu. Hari ini kita kembali lagi akan berbincang-bincang dengan orang-orang hebat, orang-orang yang luar biasa yang akan membagikan pengalaman dan ilmu yang positif pada kita semua. Dan tentunya dari waktu ke waktu kita akan banyak mendengar cerita yang menginspirasi dari narasumber-narasumber yang akan berpartisipasi dalam acara hari ini. Dan kali ini kita telah kedatangan seseorang yang luar biasa ya. Beliau masih muda, keren, dan sangat menginspirasi kita untuk selalu berpikir positif dan juga sukses tentunya. Nah, sosok satu ini merupakan founder dari salah satu perusahaan plastik terbesar yang telah merintis usahanya dari nol. Berawal dari karyawan yang hanya 7, yang sekarang menjadi lebih dari 1.000 karyawan. Bahkan beliau melebarkan sayap bisnisnya ke dunia entertain. Jauh-jauh dari Solo, langsung saja kita sapa Bapak Andri Sumambau. Selamat pagi Pak Andri. Halo Stefanus, gimana kabarnya Stefanus? Baik, gimana kabarnya Pak Andri? Sukses selalu ya. Luar biasa. Luar biasa semangatnya. Ini kita pakai baju kembaran. I can, I will, I must. Ini jargonnya dari Pak Andri. Ya Pak Andri. Cakep banget. Kelihatan tambah muda itu Stefanus. Ya, jadi gini Pak Andri, jadi kita kan hari ini mau bincang-bincang ya. Jadi awal terbentuknya, terutama terbentuknya Jerapah Group, terus tantangannya kayak gimana. Mungkin bisa diceritakan dulu Pak Andri, dari awal bagaimana proses mula berdirinya Jerapah Group. Oke, baik Stefanus. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak ya sudah diundang di sini untuk di acara Total Quality ini. Jerapah Group ini sudah didirikan dari ayah saya dari tahun 1969 ya. Jadi sekarang ini kurang lebih sudah 51 tahun. Wah, udah cukup tua ya, betul ya Pak ya? Sudah cukup lama dan saya melihat tidak banyak perusahaan ya yang bisa memiliki usia 50 tahun ke atas, itu sangat luar biasa ya. Iya. Dan kita adalah generasi yang kedua. Dan kalau diceritakan itu di awal mulanya itu saya lulus kuliah dari Amerika di tahun 2001. Saya pulang lalu saya menjadi sales ya, karena ayah saya itu adalah seorang mentor yang sangat luar biasa, yang from zero to hero,
dari miskin kaya, sehingga saya dididik dengan cukup keras ya, dan saya cukup bersyukur sekali. Saya cukup bersyukur, saya dididik dengan keras, maka dari itu saya dijadikan sales oleh ayah saya saat itu selama 2 tahun, dan perusahaan, saya memiliki perusahaan itu mulai tahun 2003. 2003. Tapi berawalnya itu masuknya ke sales dulu, Pak ya? Dididiknya sama ayahnya, Pak Andri. Betul, ya. Masuknya ke sales dulu. Lalu saya dirikan pabrik sendiri dari nol. Dari tahun 2003, jadi sekarang sudah kurang lebih ya 17 tahun ya, Stefanus ya. Cukup lama juga ya. Lalu dari situlah saya mulai dari, tadi yang Pak Stefanus katakan, mulai dari karyawan 7 orang. Ya. Dan saat ini sudah luar biasa sekali, diberkati sampai ada 1.000 karyawan ya, sangat bangga dan cukup memang itu sebuah hasil ya, memang kerja keras yang luar biasa sih Pak Stefanus ya. Iya. Oh jadi seperti itu Pak, jadi berawal dari sales, terus habis gitu udah merintis, berarti berani langsung ya buka perusahaan sendiri itu Pak ya? Ya, itu dengan modal nyali ya, modal dengkul dan berani aja ya, karena nggak punya pengalaman sebelumnya di Amerika, kita nggak pernah tahu memanage sebuah perusahaan itu seperti apa, dan juga saya itu disuruh tidur di dalam pabrik selama 2 tahun, Stefanus. Oh, 2 tahun? Jadi saya dikasih, ya 2 tahun saya dikasih ruangan, kurang lebih ya 2,5 meter, kanan kiri, triplek, dikasih kasur, dikasih TV, sama dikasih lemari baju. Gitu. Oh, berarti dari awal emang lini perusahaannya itu emang di bisnis plastik ya Pak ya? Ya, betul. Jadi emang dari ayah itu, emang dari plastik, terus kemudian Pak Andri membuka usaha kembali, emang dari plastik itu ya, dari pertamanya ya? Jadi ayah saya ini mendirikan sebuah perusahaan kantong plastik ya khususnya ya. Dan kantong plastik ini kan memiliki beberapa variasi ya, cukup banyak ya, dari kantong plastik LLDPE, kantong plastik PP, kantong plastik HDPE, kantong plastik OPP, jadi banyak macamnya kantongnya. Jadi ayah saya memiliki sebuah perusahaan yang kantong plastik LLDPE, yang untuk biasanya tahan santan, tahan untuk minyak ya, biasanya buat es batu itu ya. Lalu saya sering lihat itu es batu itu Pak ya, untuk buat es batu itu plastiknya. Betul. Lalu saya mendirikan perusahaan ini dengan produk yang berbeda. Jadi saya menangani di bidang kantong plastik yang jenisnya PP dan HDPE. Lalu HDPE itu yang tas kresek ya, yang biasa kita pakai banyak sekali, itu tas kresek untuk kantong bawa barang. Kalau yang PP itu jenisnya untuk ya biasanya makanan ya, snack, karena kelihatan bening, bersih, seperti karak, kerupuk, ya itu pakainya kantongnya kantong plastik PP. Oh, seperti itu. Wah, luar biasa sekali Pak Andri ini. Loh, Pak, dari awal plastik, terus sampai sekarang ini bisnis apa aja yang sudah di bawah naungan Jerapah Group? Plastik ini sementara saya waktu itu, plastik saya sudah jalan kurang lebih hampir 5 tahun ya, saya fokus di situ. Lalu saya kembangkan bisnis saya pertama itu, saya kembangkan di luar plastik itu entertainment. Ya, saya buka eksekutif KTV karaoke. Lalu saya setelah 2 tahun 3 tahun yaitu 2013 ya, ayah saya mulai lagi dari Kalimantan. Beliau melihat kok banyak sekali ya burung walet di sana ya. Lalu kita budidayakan ya, kita lalu di sana kita mulai bareng-bareng membangun beberapa rumah walet. Jadi sekarang kita punya beberapa rumah walet juga di Kalimantan. Lalu tapi rumah waletnya di Kalimantan ya, bukan di Solo Pak ya? Di Kalimantan. Ya, di Kalimantan. Ya. Lalu setelah itu tahun depannya 2014 itu saya mencoba iseng-iseng, ada tanah ayah yang kurang lebihnya sangat strategis. Saya buka sebuah F&B ya, restoran. Ya. Dan sekarang masih ada, menjadi namanya AMCO. Ya, Stefanus sudah pernah ke sana ya, kalau kurang kalau nggak salah ya. Sudah pernah. Nah, mungkin teman-teman yang di sini ya, kalau misalnya ke Solo, berkunjung ke Solo ya bisa ke AMCO ya. Wah, harus. Kalau bawa namanya Stefanus nanti dikasih diskon ya. Betul.
Terus bisa dilanjutkan Pak mungkin. Lalu setahun kemudian saya membangun sebuah tempat olahraga driving range golf ya, di mana bidang tanahnya ada kurang lebih 3 hektar ya, cukup luas. Ini sekarang menjadi satu-satunya di Solo ya, karena sebelumnya ada juga tapi sudah tutup milik Angkatan Udara. Lalu 2017 saya menciptakan ini minuman namanya Golden Blessing ya. Nah, ini ada Golden Blessing. Lah ini adalah minuman dari yang tadi sarang burung tadi, Stefanus. Oh, dari sarang burung. Ya, ini minuman Golden Blessing, minuman sarang burung walet untuk menaikkan imun sistem, luar biasa ini. Ya, proteinnya sangat tinggi sekali. Luar biasa itu. Ya, jadi berarti kita, apapun yang di tangannya Pak Andri ini bisa jadi bisnis semua ini Pak Andri. Nanti boleh ke Instagram kalau mau pesan Stefanus, nanti saya kirim gratis ke sampean, biar sampean tambah muda, kulitnya tambah bagus, ya, imun sistemnya tambah kuat ya. Wah, terima kasih juga Pak Andri. Pak Andri, tadi kok saya terdengar Pak Andri ke bisnis entertain. Nah ini saya menarik ini ya, awalnya dari plastik, kok tiba-tiba melebar ke bisnis entertain ini Pak. Tantangannya apa ini kok bisa menjadi ke entertain? Pak, kalau tantangannya itu ya apa ya? Kalau kita ini waktu saat muda ini Stefanus, ya yang menginspirasi itu ya pastinya ya kita nggak boleh pungkirin ya, pasti kita pengen punya uang banyak ya, betul ya? Betul. Anak-anak muda itu ya saya juga pernah muda, pasti gaya ini kan penting sekali. Kita pengen punya gaya. Iya betul. Dan gaya ini kan membutuhkan harga yang cukup mahal juga kan. Iya. Sehingga saya pengen punya uang, pokoknya gimana caranya. Nah, itu pertama awalnya seperti demikian. Nah, sehingga saya membuka karaoke itu, eksekutif hiburan itu yang pertama kali KTP itu karena saya hobi minum. Oke, daripada nanti buang-buang di lain, mending buka sendiri ya. Nah, betul sekali. Iya betul. Iritnya dapat, having fun-nya dapat, ya kan? Sambil ditambah lagi dapat uang, ya kan? Luar biasa kan? Oh, seperti itu. Jadi, berarti menginspirasinya itu awalnya dari Pak Andri, ya emang suka minum, maaf ya Pak Andri ya, emang suka minum, daripada nanti buang-buang uang, mending dibuka lagi aja ya, untuk bisa bisnis dapat duit, nah gitu ya. Betul, daripada kita buang duit, mending kita jadikan hobi itu menjadi uang ya, itu lebih baik. Nah, Pak Andri sudah banyak kayak gitu. Tantangan yang dihadapin mengelola jenis bidang yang berbeda-beda itu apa, Pak Andri? Satu, terutama waktu. Oke. Karena waktu ini kan sangat terbatas. Kita mau orang sukses, mau orang nggak sukses, kaya miskin, waktunya kan sama 24 jam. Ya, orang kaya ini kan nggak bisa minta waktu yang lebih ya, karena ini sudah diatur ya, semuanya sama semua. Jadi satu itu memang waktunya sangat terbatas yang saya rasakan sekarang. Dan kedua tantangan yang terberat itu, nah sumber daya manusia, SDM-nya. Oke, SDM. Ya, karena usaha kami ini berkembang lebih cepat dibanding dari penyiapan SDM yang ada. Jadi tidak sesuai. Usahanya cepat, SDM-nya di bawahnya. Jadi ini kita memiliki sebuah tantangan yang luar biasa ya. Oh seperti itu tantangannya, jadi waktunya seperti itu ya Pak Andri ya? Ya betul. Luar biasa lagi. Terus menurut Pak Andri nih, jadi bagaimana pertumbuhannya untuk Jerapah Group itu di 2 tahun belakangan sih Pak Andri? 2 tahun belakangan ini untuk perusahaan kami cukup sangat baik ya, naiknya cukup drastis, seiring pengalaman yang juga semakin matang, dan tentunya kemarin Total Quality juga ikut membantu kami ya, sangat luar biasa ya, Pak Luar biasa sekali. Pak Panus ya, Pak Afid dan tim semuanya, Bu Eci ya, sangat luar biasa sekali sehingga puluhan ratusan karyawan kami betul-betul sangat berubah sangat luar biasa. Kalian Total Quality benar-benar mampu merubah dan membuka potensi mereka orang lebih maksimal dibanding sebelumnya. Jadi kalau 2 tahun ini perusahaan kami sudah ada pertumbuhan 2 kali lipat. Itu ya 200%, luar biasa. Menurut saya luar biasa, cukup bagus. Itu untuk dari persentase ya, mungkin ada prestasi apa Pak yang lebih mungkin dalam 2 tahun terakhir itu Pak? Prestasi-prestasi yang ada dihadapi Jerapah Group ini?
prestasi-prestasi yang dihadapi Jerapah Group itu saya kira lebih banyak di SDM-nya ya. Mereka ini lebih berani mengajukan diri untuk memiliki sebuah jabatan dan tanggung jawab yang lebih. Kalau sebelumnya kita suruh menjadi kepala bagian ini, mereka takut, rasa malu, rasa nggak punya percaya diri, nanti ini, nanti itu. Tapi kalau saat ini mereka orang menawarkan diri mereka, Pak, kurang lebih ada jabatan apa yang bisa saya dudukin, Pak. Saya ingin maju, saya ingin lebih sukses, saya ingin bagaimana untuk bisa. Jadi kepercayaan diri mereka ini sekarang betul-betul luar biasa, Pak Stefan. Malah dia yang mengajukan diri ya, bukannya Pak Andri yang, ayo kamu harus di sini, bukan gitu ya. Malah mereka itu mengajukan diri. Betul. Dan kemarin kita waktu saat pandemik, itu lebih hebat luar biasa lagi. Mereka dengan inisiatif mereka orang memberikan sebuah diskon gaji terhadap perusahaan. Luar biasa ya, Pak. Masa diskon gaji, tapi dia sangat loyal ya dengan Jerapah. Ya, jadi mereka kemarin dengan sepakat untuk memangkas gaji mereka 25% katanya. Karena ini perusahaan sedang agak tidak stabil dan keadaan cukup sulit, jadi mereka pun juga mau kontribusi untuk membantu. Luar biasa lah Pak Andri kayak gitu ya. Jarang loh untuk saat ini itu karyawan bisa loyal itu sama kita, itu jarang banget loh Pak Andri. Betul. Sampai kayak gitu. Mungkin ada tipsnya. Pak Andri kok bisa mendidik kayak gitu, itu kayak gimana Pak Andri? Mendidik karyawan bisa sampai kayak gitu loh. Sampai loyalnya sama Jerapah Group. Karena kita memiliki sebuah visi ya, prinsip kita ini, saya ini kalau memimpin mereka orang ini mengatakan bahwa kita ini seorang pemimpin ini adalah seorang pelayan. Kita bukan seorang pemimpin lalu layaknya seperti bos untuk dilayanin gitu kan. Karena bos dan pemimpin ini kan beda. Kalau bos ini kan singkatannya kan bikin orang sinting ya kan. Jadi kalau setiap kali ada bos ini kita agak ribet kan, sinting mulu ini kan, karena kan layanin orang-orang seperti ini jadi sinting gitu. Iya, betul. Kalau pemimpin itu kan memang ya mau lah mendengarkan masalah mereka di bawah apa, lalu juga mendengarkan urusan pribadi mereka orang bagaimana, mimpian mereka orang maunya apa, sehingga kita bisa membantu juga ya, bukan cuma hanya sekedar di bidang perusahaan aja, tapi maupun di luar apa yang mereka inginkan, kita harus bisa mau mendengarkan dan mau membantu. Berarti kita juga harus mendengarkan ya, walaupun kita di atas juga harus mendengarkan yang bawah itu seperti apa ya, keluh kesahnya seperti apa, seperti itu ya Pak Andri. Betul, harus. Karena kita melayani ya, kalau mau melayani itu kan harus mendengarkan ya. Iya. Jadi kalau kita mau merintah lah itu nggak perlu dengarkan apapun, karena kan perintah terus. Itu kerjanya bos itu Pak. Seperti itu. Nah Pak Andri, untuk Jerapah Group ini sekarang tadi sudah dibilang plastik, terus ada entertain, ada sarang burung. Sudah berapa perusahaan ini Pak untuk saat ini Jerapah Group? Masih ada lagi construction, kita juga bikin pabrik, kita bikin rumah, kita bikin gudang ya, construction juga ada di bidang itu. Dan tahun ini juga kita ada di bidang properti. Kita sedang membangun eksekutif guest house ya. Semoga nanti tahun depan sudah mulai launching. Luar biasa ya Pak Andri ya. Kita lihat juga Pak Andri di sosmednya itu juga aktif ya. Aktif sekali itu bikin-bikin motivasi-motivasi buat orang-orang juga ya. Betul. Saya juga follow loh untuk sosmednya Pak Andri. Oh, terima kasih. Ya, baik Pak Andri, ini cukup sekian ya untuk segmen ke-1. Nanti kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya ya Pak Andri ya. Baik. Jadi, nanti kita akhiri dulu untuk segmen 1, kita break dulu, nanti kita lanjutkan di segmen kedua. Seperti itu ya Pak Andri ya. Jangan kemana-mana. Ya. Baik, terima kasih Pak Andri sudah berbagi pengalaman, terus tentang bagaimana Jerapah Group terbentuk yang sangat menginspirasi sekali ya. Ya, saya jeda dulu sebentar karena kita akan masuk ke segmen yang kedua.